الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang ketujuh di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kesempatan, dorongan iman, sehingga kita hadir bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan nyafa salamat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tiada henti-hentinya mendoakan kita dan menjanjikan kepada umatnya di hari kemudian akan mendapatkan syafaat, pertolongan bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya diberikan amanah oleh panitia membahas judul yaitu membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ada 3 kata yang hampir sama semua maknanya, yaitu sakinah, mawaddah, dengan warahmah. Sakinah artinya tenang, lawannya adalah temperamen, si masyainah, ya nati masyain, itu sakinah. Sakinah adalah tenang. Makanya di dalam hadis, orang yang mau ke masjid jangan tergesa-gesa. Alaikum bis sakinah, hendak kamu tenang, jalan tenang, ngomong tenang, bicara tenang, itu sakinah. Kalau mawaddah artinya perasaan cinta. Di dalam Al-Quran dikatakan zuyina linnasi hubbus syahwat, digaga orwane, digaga makundrai, dipak guru maka dipujian. Itu adalah naluri. Itu perasaan yang berada di dalam hati. Kalau warahmah, ya sengi warahmah, maraja sibubuah, para sibubuah manimindri, itu warahmah. Kadangkala kita melihat keluarga kita, cucu kita, anak kita, bukan mawaddah yang timbul, tapi perasaan kasih sayang. Oleh itu ketiga kata ini hampir sama semua artinya. Nah, untuk mencapai mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah, warahmah, ada 3 kriterianya. Yang pertama dijelaskan min sa'adatil ibnu Adam salah satun. Ada 3 kriteria mencapai ketenangan, kesenangan, rasa kasih sayang. Orang dikatakan dia rumah tangganya tenang, senang, rasa kasih sayangnya ada kalau dia memiliki ketiga kriteria ini. Yang pertama adalah almar'atun salihah. Kalau istri kita adalah perempuan yang saleh, begitu juga dengan laki-laki juga harus saleh. Kalau perempuan salihah, jadi orang bisa tenang, orang bisa rasa cinta di dalam hatinya, rasa kasih sayangnya tinggi kalau pasangannya adalah mar'atun salihatun, perempuan yang saleh.
Perempuan yang saleh atau istri yang saleh, yang disebut dengan saleh adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Makanya perempuan tidak terlalu dituntut membuat sunnah-sunnah yang banyak, karena kunci surga itu adalah miliknya. Satu saja, dua saja, dia taat kepada suaminya dengan taat kepada Allah. Ya kuma puasa nih, mas sempajan nih, dia sudah ada, dia pegang kunci surga. Taat kepada suami sudah selesai. Makanya kalau dia ke tanah suci, ke tanah haram, tidak dituntut. Nabi tidak pernah menganjurkan bahwa wahai perempuan, wahai Aisyah, masuklah ke raudah mencari fadilah atau kelebihan amal. Tidak pernah. Wahai Aisyah, masuklah ke Hijr Ismail memburu pahala, mencari pahala. Tidak pernah. Datanglah ke Multasam untuk berdoa dan lain sebagainya. Perempuan tidak. Dia hanya taat kepada suami. Itulah yang disebut dengan almar'atun salihah. Nah, almar'atun salihah ini melahirkan ketenangan, kesenangan, rasa kasih sayang. Kenapa? Karena perempuan itu adalah pengaruhnya besar. Di lingkungan perempuan itu adalah besar pengaruhnya. Kalau ibu saleh, ya induk salihah, jelas anaknya itu dia mengikut. Makanya kita lihat para nabi-nabi terdahulu. Nabi itu adalah nabi, memang dia saleh. Juga istrinya adalah salihah. Makanya dia melahirkan juga nabi. Tapi kalau perempuannya tidak saleh, dia nama dia cemakundrai, pembangkang dia, maka dia melahirkan juga anak-anak yang pembangkang biasanya mengikut kepada ibunya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah saleh karena dia adalah nabi. Tapi istrinya adalah pembangkang. Dia tidak saleh. Dia melawang. Akhirnya istrinya ini dipanggil oleh Nuh alaihissalam sewaktu terjadi bencana. Teleng Illinois, nolli bainina makdeirkap. Enreko supaya salamako. Enreko dilopiku supaya salamako. Apa kata istrinya? Saya tidak mau naik. Saya tidak senang dengan kegiatan. Itu karena Nabi Nuh itu berdakwah terus sampai istrinya pun tidak masuk Islam. Akhirnya anaknya pun ikut. Anak-anak macam itu. Padahal bapaknya adalah seorang nabi, saleh. Bapaknya lagi memanggil anaknya, ya bunayya, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Anakku, enreko lilopiku, pasanin do'mu nareko dinilo macue, enreko lilopiku supaya salamaku. Jangan kamu membangkang bersama dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Anaknya dia bilang bahwa saya tidak mau naik, saya mau berlindung ke gunung saja. Nah, bayangkan bencana pada waktu itu. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bencana yang luar biasa karena hujan terus menerus tiada henti-hentinya air sehingga banjir, tsunami dan lain sebagainya. Itulah yang sangat dibutuhkan, bahwa kalau untuk membina keluarga itu adalah perannya adalah perempuan almar'atun salihah. Yang kedua adalah kesenangan bisa jadi ada, ketenangan, rasa kasih sayang ada. Kalau pasangan suami istri itu dia memiliki yang namanya al-maskunul salihah.
angkana bolana sekalipun sederhana. Angka daun rona, tapi dia sudah sederhana. Dia sederhana, yang penting ada tempatnya. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat berlindung namanya. Kalau kadangkala orang dia katakan belum senang karena dia pernah tingkah bolanya, tidak. Nabi kita lihat dia mengatakan baiti jannati. Narik beliau di Madinah itu rumahnya Rasulullah SAW. Kalau orang baring masih kemi bolana. Kalau dia baring tidak memakai kasur, digaka sorona. Dia mengatakan baiti jannati, bolaku surgaku. Kita lihat kalau kita pergi rumah Rasulullah SAW sempit sekali. Yang penting kita punya rumah, syukuri saja. Itulah perempuan yang disebut dengan perempuan salihah. Perempuan ini kalau dia saleh, dia tidak banyak menuntut. Dia namanya setiap saat dia menuntut terus. Kalau kapan dia banyak menuntut berarti bukan dia saleh. Yang ketiga, kriteria salihah itu adalah al-markan salih. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada rumahnya. Apalagi yang dibutuhkan kalau orang Arab dulu dia sudah ada kendaraannya. Karena dulu adalah kendaraan yang bergengsi itu adalah unta. Kalau sudah ada untanya dia pakai berkendaraan, maka kesenangan dan ketenangan, rasa kasih sayang sudah muncul. Kenapa? Karena mereka dilatih, mereka diajar, mereka diberikan pendidikan agama sehingga bisa mensyukuri semua yang ada. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita akan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ini adalah kebaikan kita dari zaman ke zaman. Kalau bukan agama yang menjadi rujukan, tania agama na pung latala di panjaji rujukan hanya hawa nafsu, maka yang terjadi boleh saja kita kaya, bisa saja tempat kita adalah indah, bisa saja kendaraan kita indah, tapi tidak pernah merasakan tenang. Tapi kalau ini kita akan miliki, rasa syukur ada dalam hati kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketiga ini, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.